Selamat datang, selamat beribadah. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita seluruh jemaat yang beribadah di gereja dan yang secara online juga di kediaman masing-masing. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja kita semua bisa berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Minggu ini merupakan minggu terakhir bulan keluarga dengan tema pemulihan keluarga dengan subtema mengubah tampilan adalah memulihkan. Sedangkan nats bacaan kita di minggu ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 43a. Minggu ini juga merupakan minggu terakhir masa biasa setelah Natal yang ditandai dengan minggu transfigurasi, di mana gereja merayakan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa tersebut hendak menyatakan keilahian Yesus sekaligus kemanusiaan Yesus yang tidak menghilangkan hakikat dan sifat kealahannya. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan Dia adalah Allah yang menjadi pusat dan tujuan pelayanan para nabi perjanjian lama. Minggu depan kita akan memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu pada tanggal 2 Maret 2022. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh pelayan firman Ibu Pendeta Ratna Sriani Meliala STH MIM dari Gereja Batak Karo Protestan. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita sambut ibadah pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 1 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Nas pembimbing kita yang diambil dari Lukas 9 ayat 35, demikianlah sabda Tuhan kepada kita. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin sepanjang minggu berjalan ini kita telah menyakiti saudara-saudara kita telah menyakiti pasangan kita telah menyakiti anak-anak kita. Di pagi ini, marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Tahu, di minggu terakhir bulan keluarga ini, bersama seisi keluarga, kami datang di hadirat-Mu memeriksa hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mau mengakui semua kesalahan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ya Allah, kami telah berdosa dengan menyakiti hati pasangan, orang tua, dan anak-anak kami dengan sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Kami juga telah menyakiti Engkau dengan melalaikan perintah-Mu untuk menjalankan setiap peran kami sebagai orang tua, mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak, sebagai pasangan, menjadi penolong yang sepadan, dan sebagai anak, menjadi mahkota bagi orang tua. Karena dosa-dosa, damai sejahtera dan sukacita hilang lenyap dari kehidupan kami. Ya Allah Putra, kami mohon pengasihan dan pengampunan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, ambillah hati kami yang keras dan beku, yang dipenuhi dengan luka, dendam, dan amarah. Baharulilah hati kami dengan Roh-Mu yang hidup. Penuhilah hati kami dengan roh cinta kasih-Mu yang lemah lembut dan sabar. Kami mau meninggalkan sikap hidup kami yang lama dan hidup baru sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu. Dengan rendah hati, kami mau saling mengerti dan memahami satu sama lain. Kami mau saling mengampuni dan memulihkan luka-luka dan kepahitan dalam kehidupan keluarga kami. Hanya dengan Roh Kudus-Mu saja, ya Allah, kami mampu memulihkan kehidupan keluarga kami. Terpujilah Engkau, ya Allah, atas kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Kita
Berita anugerah pengampunan. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Mari kita sambut dengan Kidung Jumat 354. Petunjuk hidup baru, saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat. Di
Sebelum mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu di pagi yang indah di hari Sabat-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Dan Engkau sudah menyapa kami melalui dosa kesalahan kami. Karena kasih-Mu, Engkau memberikan hidup baru bagi kami, supaya kami kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berbicara menyapa setiap kami, sehingga kami boleh dipulihkan Bapa, dan benar-benar kami boleh berubah, dan benar-benar terjadi transfigurasi. Bagaimana Tuhan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, dan Engkau dikuduskan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan. Biarlah kuasa-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi suara hati Tuhan. Dan juga kami semua yang hadir, baik yang hadir di gereja dan juga yang di rumah, Tuhan juga menyapa kami, sehingga kebenaran firman-Mu, keluarga kami, pribadi kami, jemaat Tuhan, benar-benar boleh dipulihkan oleh karena cinta kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan, dengan kuasa-Mu dia boleh pulih, dia boleh sembuh, dan dia boleh sehat oleh karena kasih setia-Mu. Mari Bapa, bersabdalah, kami semua sedia mendengar. Juga IT yang kami pergunakan Tuhan berkati, sehingga IT juga Tuhan pakaikan sebagai sarana-Mu untuk menyampaikan suara-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus yang berkuasa tetap mulai kemarin, hari ini, sampai Maranatha, kami datang bermohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Allah yang sampai kepada kita diambil daripada Lukas 9, mulai dari ayat 28 sampai kepada ayat yang ke-43, kami akan bacakan secara tunggal. Demikian sabdanya Lukas 9 ayat 28 sampai 43. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya
Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Maka pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak-teriak, dan roh itu mengguncang-guncangnya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Berbahagialah orang yang mendengarkan itu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga shalom kepada jemaat Pok Citra Grand yang ada di rumah. Sekalipun kita beribadah secara Zoom, ada yang di gereja dan ada yang di rumah. Tetapi kuasa Tuhan tidak membatasi tempat, ruang, dan waktu. Kita yakin percaya bahwa Allah hadir. Allah berbicara dan Allah menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kita. Karena masa pandemi ini kita dituntut untuk sabar, kita dituntut untuk benar-benar bisa mensyukuri, karena semua itu adalah karena bagian daripada Tuhan sedang menempa, Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Ada dua hal melalui masa pandemi. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah teologi masker. Kita disuruh tidak banyak berbicara, tapi banyak beraction, banyak berbuat apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu tema yang diberikan kepada kita mengubah tampilan adalah memulihkan. Dan ini adalah minggu yang terakhir di dalam minggu keluarga. Kita rindu supaya keluarga kita juga dipulihkan. Bacaan kita pada minggu ini adalah di mana minggu ini adalah minggu terakhir masa Epifania di tahun 2022. Seluruh gereja-gereja Protestan khususnya menekankannya sebagai hari yang bisa dikatakan penampakan kemuliaan Yesus. Sesudah minggu Epifani ini, minggu depan kita akan memasuki minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu Pasion. Di mana minggu Pasion ada 7 minggu yang merupakan masa penyadaran diri dan pertobatan. Salah satu gereja Katolik, Paus meminta kalau Rabu ini yang dikatakan Rabu Abu, bahwa gereja diminta untuk berpuasa. Berpuasa supaya terjadi perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Jadi saudaraku, dalam memasuki minggu-minggu Pasion, di situ kita berefleksi manusia berdosa, di mana kita bisa menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib.
Kalau kita merenungkan kebenaran firman Allah yang diambil dari dua topik, bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung, dan bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang kerasukan roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu tertarik bagi saya secara pribadi, bahwa dikatakan kita dimulai dari ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di dalam Injil dan kisah pelayanan Yesus ada tercatat 3 kali Yesus membawa secara khusus ketiga pengikutnya dari 12 murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau kita lihat dalam Lukas 8 ayat 51, setibanya mereka tiba di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pembacaan kita ini tadi, bahwa kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus naik ke gunung dan dia membawa ketiga murid ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang ketiga, Matius 26 ayat 37 dan Markus 14:33, ketika Yesus membawa ketiganya untuk berdoa dalam kekelaman malam di kesunyian Getsemani menjelang penangkapan Yesus. Jadi betapa istimewanya ketiga murid ini, sehingga Injil mencatat 3 kali ketiga murid ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang menarik adalah di dalam ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, ya. Murid-murid tertidur. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 32, mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan. Bisa saja murid-murid tertidur, mungkin kelelahan. Karena mereka berjalan menaiki gunung. Dan menaiki gunung itu tidak mudah dan penuh perjuangan. Di situ kita harus bisa mengatur pernapasan supaya kita tidak lelah dan kita tidak capek, dan mungkin supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Dan karena kelelahan, ketiga murid ini tertidur. Dan sementara mereka tertidur, kemudian mereka bangun dan melihat Yesus dalam kemuliaannya, di mana mereka melihat kehadiran Musa dan Elia. Jadi saudaraku, kalau kita melihat di situ bahwa benar-benar dikatakan kembali ayat 28, di mana Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa, transfigurasi terjadi. Saat Yesus berdoa, transfigurasi terjadi. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kehadiran Musa adalah sebagai hukum Allah ataupun Taurat, dan kehadiran Elia melambangkan nabi-nabi utusan Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Dan mereka bertiga berbincang dengan Mesias Yesus Kristus, di mana di situ diungkapkan tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi saudaraku, ternyata transfigurasi di sini memperlihatkan otoritas Allah. Otoritas Allah atas anaknya kepada murid-muridnya. Untuk dipersiapkan murid-murid itu nantinya diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi Kristus yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita banyak belajar bagaimana keteladanan Yesus. Ternyata makna doa sangatlah penting.
Kita belajar kehidupan Yesus. Dan bisa kita pelajari bagi Yesus, berdoa adalah suatu hal yang utama. Ketika ia memulai pelayanannya. Dan ia berdoa di padang gurun sebelum ia akan mengadakan banyak mujizat. Ia berdoa kita akan memilih ke-12 murid. Dan dia berdoa untuk murid-muridnya. Dan dia juga berdoa menghadapi penangkapannya saat itu di Taman Getsemani. Dia berdoa pada saat ia disiksa di atas kayu salib. Dan dalam renungan kita ini juga dia berdoa di atas gunung. Dan disitulah terjadi transfigurasi. Ternyata kehidupan Yesus adalah doa. Doa Yesus adalah suatu pilar utama di dalam ajarannya. Maka Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, berdoa, memuji, memuliakan namaku, aku hadir di dalamnya. Berarti di tengah keluarga. Di mana ayah ibu yang mungkin belum punya keturunan. 2 berarti suami istri. 3 berarti ada anak. Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Keluarga adalah mezbah bagi Tuhan. Mezbah kita bagaimana kita memuji memuliakan Tuhan. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi gereja-gereja kecil. Di dalamnya ada pujian, di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada doa. Karena kekuatan kuasa doa melebihi daripada segala kekuatan yang ada di muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah tujuan dan alasan Yesus pergi ke Yerusalem? Itu jelas dikatakan dalam ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kalau kita melihat di dalam ayat 22, bahwa dikatakan, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh para ahli dan Taurat itu dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi ahli Taurat membunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya anak manusia Yesus Kristus itu harus menanggung penderitaan. Bagaimana dunia menolak, dunia tidak bisa menerima, sehingga Yesus menegaskan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya membaca satu tulisan, yaitu ada satu kesaksian, ya, satu kesaksian seorang orang Itali yang bernama Rafael. Dia senang sekali melukis. Salah satu lukisannya adalah suatu karya yang luar biasa indah. Yang luar biasa indah. Dan di mana ia menuangkan peristiwa pemuliaan di atas gunung dengan tindakan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Saya bisa katakan bahwa di dalam tulisan itu ada 3 bagian. Bagian paling atas di mana dia menggambarkan dalam lukisan itu adalah bagian yang penuh dengan cahaya. Penuh dengan terang, penuh dengan kemuliaan. Itu diungkapkan bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan bagian tengah menampilkan keadaan 3 murid yang sedang tertidur. Karena capek, karena kelelahan. Dan mereka tertidur. Yang ketiga, bagian paling bawah adalah diberi warna gelap. Kenapa? Dalam bagian gelap itu ada banyak orang. Dan ada seorang ayah yang sedang sakit, yang sedang berteriak, bermohon kepada Yesus, anak tunggalnya, anak satu-satunya. Kalau ada beberapa penafsir mengatakan sakit ayan. Karena ciri-cirinya seperti itu. Tetapi sebenarnya dia kemasukan roh. Dan roh itu tidak satu. Yang bisa menjadi seperti air, masuk dalam air, api.
Dan mulutnya berbusa dan dia dibanting-bantingkan. Begitu menderitanya kegelapan. Sehingga benar-benar di situ dikatakan bahwa keadaan, lukisan ini menggambarkan suatu keadaan yang berbeda antara dunia ilahi, dunia penuh kemuliaan yang dialami di atas gunung, dengan dunia manusia yang kegelapan, penuh pergumulan, penuh masalah, penuh tantangan, penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan setiap manusia. Ini yang kita lihat melalui lukisan Rafael orang Italia ini. Jadi saudaraku, teguran Yesus sebenarnya merupakan cetusan hati yang merasa bahwa dirinya seorang diri menghadapi kesengsaraan dan keputusasaan, ketakutan dan kebingungan, ketidakkuasaan dan ketidakpercayaan manusia. Tidak ada seorang murid pun yang turut merasakan beban penderitaan yang harus ditanggungnya. Jadi kita melihat bahwa sikap Yesus, dia peduli, dia peka, dia care, dia tahu apa yang menjadi pergumulan ayah ini, anak tunggalnya, anak satu-satunya. Dia tidak mau anak ini mati, tapi dia mau sembuh. Dan dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada sang penyembuh. Dia datang kepada sang juru selamat. Dan benar-benar Yesus menyembuhkan anak itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari transfigurasi kerasukan setan, Petrus, Yakobus dan Yohanes baru turun dari gunung. Dan mereka bisa hidup bersama Yesus. Mereka melihat Yesus berubah rupa. Mereka bisa melihat Musa dan Elia sekalipun sebelumnya mereka belum kenal. Karena mereka adalah orang-orang manusia perjanjian lama. Murid-murid adalah masa-masa perjanjian baru. Tetapi di atas gunung itu mereka boleh melihat kedua tokoh Musa dan Elia. Dan mereka melihat awan yang terang dan mendengar suara Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Tentu semua ini membuat murid-murid berkobar-kobar dalam iman mereka. Dan membuat mereka merasa makin dekat dengan Yesus. Saya yakin percaya kalau kita pergi retreat saudaraku, minimal 1 hari atau 1 minggu. Masih ada kita rasakan arti daripada retreat itu. Bagaimana kita berjumpa, pengalaman secara spiritualitas kita. Saya pernah waktu anak saya masih SMP sebelum memasuki ulangan untuk mengikuti kenaikan kelulusan, sekolah ini mengadakan retreat. Pulang retreat anak ini memberikan surat kepada kami orang tua. Mama, Papa, maafkan Lydia. Lydia anak yang berdosa, Lydia anak yang suka membangkang, Lydia anak begini. Saya sangat bangga, saya sangat senang sekali. Sekalipun itu kelihatan hanya kurang lebih 5 hari. Ya, 5 hari. Tetapi 5 hari itu dia bisa menunjukkan bahwa dia mau berubah. Artinya masa retreat itu benar-benar menguatkan, meneguhkan, merubah kita. Menjadi kembali kepada imago Dei, kembali kepada ciptaan Allah, kembali kepada diri kita semula. Bahwa kita benar-benar sebagai ciptaan Allah yang agung. Saudaraku, itu yang dialami ketiga murid. Tetapi apa yang terjadi dan mereka bahagia sehingga Petrus meminta, biarkan aku bisa mendirikan 3 kemah. Bagimu, bagi Musa, bagi Elia. Sementara Petrus tidak tahu arti daripada ungkapan dia itu. Tetapi sesudah besoknya mereka turun dari gunung. Apa yang terjadi di gunung benar-benar bertolak belakang yang terjadi di bawah gunung. Di mana orang banyak datang berbondong-bondong. Seorang ayah berteriak, Tuhan tolong kasihanilah aku, anak tunggalku sedang kerasukan roh. Dan 9 murid yang gagal menyembuhkan anak ini.
Dan iman orang tua itu yang cetek. Dan ahli-ahli Taurat yang pergi, yang pasti menyerang 9 murid karena kegagalan mereka. Jadi ketiga murid menghadapi kejadian yang sangat kontras. Bagaimana peristiwa di gunung dan bagaimana peristiwa di tengah dunia, di bawah gunung. Ini kita ingat bagaimana sewaktu Musa menerima kedua belah hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Saat dia turun dari gunung, dia melihat bangsa Israel sedang menyembah kepada lembu patung, ya, sapi, ya. Dan mereka membuat patung lembu dari emas dan mereka siap menanggalkan emas dari tangan, dari telinga, dari leher, semua untuk membuat patung emas. Dan Musa begitu marah. Karena peristiwa gunung dengan peristiwa di bawah gunung sangat kontradiksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu Bapak ini tadi berseru, "Guru, aku memohon supaya engkau menyembuhkan anak." Orang yang sakit dirasuk setan. Kalau Markus lebih tegas, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit, ayan sakit menderita." Jadi Matius mengangkatkan bahwa anak ini kena sakit ayan. Tetapi kalau Markus lebih jelas, di mana anak itu sakit membuat dia menjadi bisu. Membanting-bantingnya ke tanah, ke air dan ke api. Membuat giginya berkertakan dan mulutnya berbusa. Membuat tubuhnya kejang. Dan membuat dia terguling-guling. Ada 5 hal secara detail Markus menegaskan. Jadi saudaraku, semua ini menunjukkan bahwa seolah setan lebih kuat, iblis lebih kuat. Seolah terhadap daripada kita. Tetapi kita melihat bagaimana dengan satu hardikat. Tuhan jauh lebih kuat dari setan, dari roh. Dan ia mengeluarkan setan itu. Di mana dikatakan dalam Matius 25. "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini. Dan jangan memasukinya lagi." Ya, ada di garis bawahi, "Keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Kenapa? Karena anak ini adalah anakku. Karena anak ini adalah kekasihku. Anak ini adalah imago Dei, ciptaan Tuhan. Dia dipulihkan. Ya, dia dipulihkan. Mengubah anak yang kerasukan menjadi anak yang dicintai ataupun anak yang dipulihkan menjadi imago Dei. Dia dipulihkan. Luar biasa peran ayah. Biasanya ibu yang diangkat, tapi kali ini ayah. Berbanggalah kaum imam, ya. Imam mewakili kepala keluarga. Bertanggung jawab keselamatan keluarga. Sekalipun semua dia punya, harta, jabatan, semuanya. Tetapi kalau anak ini dikuasai kegelapan, imam kepala keluarga bertanggung jawab seperti Yosua. "Aku dan keluargaku Allah yang kusembah." Semoga jemaat POK Citadel ini juga seperti ayah ini tadi, seperti Yosua, mewakili anak istrinya bahwa Allah yang kami sembah. Kami mau bawa anak ini supaya dia sembuh, supaya dia dipulihkan. Mengubah tampilan adalah memulihkan anak ini menjadi anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, tentu melalui peristiwa ini ada 2 pelajaran yang bisa kita petik. Sebagai orang percaya, roh itu ada pada saudara dan saya. Sudah diberikan bagimu dan bagiku. Ya, bahwa kuasa itu lebih besar daripada kuasa dunia ini. Seharusnya saudara dan saya, kuasa itu mari kita pakaikan. Supaya segala kekuatan, segala roh-roh yang ingin mengganggu hubungan kita, relasi kita. Baik di tengah keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik dengan sesama. Benar-benar kita bisa menjadi kembali seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua, jika saudara dan saya mempunyai pergumulan,
mempunyai masalah dan tantangan. Keluarga kita yang mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, masalah anak, masalah semuanya. Papa dan mama yang tidak cocok, anak yang tidak lagi bisa terkontrol. Dan minggu keluarga ini kita diajak supaya benar-benar datanglah kepada Dia. Kita diundang supaya datang kepada Dia seperti apa yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku karena aku yang memelihara engkau. Kata memelihara berarti Dia memelihara, memberikan kesehatan, Dia memberikan berkat-berkatnya, Dia memberikan hikmat, Dia memberikan supaya kita sabar menanti ataupun menghadapi pandemi yang 2 tahun lewat ini. Sehingga dengan demikian benar-benar kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah keluarga kita. Iblis begitu takut kepada Yesus. Lewat sekali teguran dia langsung pergi. Dan tidak datang lagi. Dan jangan, dia katakan tadi, bahwa jangan memasukinya lagi. Tema kita pada minggu ini adalah mengubah tampilan adalah memulihkan. Arti memulihkan adalah mengembalikan. Arti memulihkan adalah memperbaiki, memperbaharui dan memugah. Memulihkan bukan untuk mengubah dari suatu keadaan yang lama menjadi suatu keadaan yang baru. Melainkan mengembalikan keadaan kita saat ini. Kepada suatu keadaan bagaimana kita diciptakan pertama kali. Itulah yang dikatakan memulihkan. Berarti mengubah tampilan adalah memulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 6 yang ingin kami bawakan sebagai kesimpulan dari renungan kita dalam minggu keluarga ini. Yang pertama, transfigurasi menunjukkan otoritas Allah atas anaknya. Kepada Yesus Kristus, murid-muridnya, di mana murid-murid itu dipersiapkan untuk datang kepada dunia, sehingga kemuliaan Allah tetap hadir, kemuliaan Tuhan tetap hadir dan tidak akan pernah berakhir. Sekalipun pandemi kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kemuliaan Allah tetap hadir di dalam masa pandemi ini. Amin. Jangan kita perlu takut. Yang penting kita tetap prokes. Yang penting kita tetap mengikuti aturan. Yakin percaya Anda tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, Allah adalah berkuasa. Tuhan berkuasa atas dunia dan ciptaannya. Sehingga saat anak yang kerasukan dengan kuasa kegelapan dan kuasa Roh Kudus, Yesus Kristus mengusir kuasa setan. Dalam nama Yesus keluar. Dan jangan kembali lagi dan anak itu sembuh. Saudaraku, saat ini juga kita diundang. Jangan biarkan masa pandemi ini membuat Anda menjadi lemah. Jangan biarkan masa pandemi ini membuat Anda tidak punya pengharapan. Satu pergumulan bagi saya saat saya diundang oleh salah seorang pendeta kita, pendeta Tini. Boleh. Saat itu saya sedang bergumul. Saya memiliki anak 3. Anak pertama, kedua sudah menikah. Anak pertama saya perempuan memiliki anak 2, 3,5 tahun dan 11 bulan. Jumat lalu mamanya terpapar pandemi COVID. Dan dia harus tinggal di Gading dan kami tinggal di Juanda. Dan dia katakan, mama saya pasti sembuh, amin anakku. Dia PCR kemarin, dia rindu sekali sampai tiap malam dia menangis. Saya katakan jangan menangis, anakmu baik-baik. Dia minum ASI, tapi karena masa pandemi anak ini tidak mau minum ASI. Tidak mau minum ASI. Sekalipun ASINya sudah dipumping terus, dimasukkan di freezer, dicairkan, anak ini tetap tidak mau. Yang perempuan ini, kalau yang laki, wah perkembangannya luar biasa. Saya katakan, jangan takut anakku. Dan Sabtu kemarin PCR-nya masih positif. Dan harus lagi PCR Jumat ini. Saya katakan, sabar anakku, sedang diproses. Tuhan tidak meninggalkan kita. Engkau di sana, anakmu di sini. Yakin dan percaya. Tuhan pelihara, Tuhan pakai omanya. Tuhan pakai opanya, Tuhan pakai keluarga. Untuk mendampingi anak-anakmu, cucu, mama. Saya katakan kepada dia. Jadi saudaraku,
Jangan pernah pandemi ini membuat imanmu kendor, membuat engkau menjadi meragukan. Kuasa Allah masih ada sampai hari ini dan Maranatha. Amin. Ini dia. Jangan takut. Mari kita belajar bersabar. Sehingga teologi masa pandemi adalah teologi sabar. Ada satu dialog seorang ibu dengan temannya. Sehingga dia katakan dengan anaknya, "Ma, kenapa kok pandemi ini seperti ini?" "Ya iya Tona, memang kita diajar untuk seperti ini ya, sabar." "Loh kenapa harus sabar, Ma?" Dijawab lagi sama ibu. "Ya sabar." "Lalu kenapa seperti itu?" Dijawab B. "Kenapa seperti itu?" Dijawab B. Ditanya C. Akhirnya dia katakan, "Nak, inilah kita diajar untuk sabar." Ya, bagaimana tidak? Kita mempersiapkan segala sesuatu. Seperti kesaksian saya, 2020 saya berencana anak saya merit, anak laki ini 2020 bulan Juni. Saya sudah sewa semua dengan oke. Muncul pandemi bulan 2, bulan 3. Dan ditunda ke bulan 7. Ditunda ke bulan 8. Ya, akhirnya jadi bulan 10 hanya terjadi pemberkatan dan resepsi hanya 50 orang di Surabaya. Sabar toh? Sewa gedung hangus, tidak lagi berlaku sampai 2021 kemarin Agustus. Hangus. Ya, dana yang sudah dipersiapkan, semua dana catering, dana untuk bunga semuanya hangus. Sabar. Kita berjanji tidak jadi. Inilah, itu masa pandemi kita diajar untuk bersabar. Jangan biarkan ini membuat kita menjadi penuh dengan ketakutan. Ya, itu yang dikatakan di sini. Bahwa benar-benar kita diajak supaya kita sabar. Baru yang ketiga, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia sebagai bukti kasih-Nya. Dia begitu mengasihi setiap manusia. Di dalam segala keberadaan, dosa, penyakit, pergumulan, tantangan, apapun yang dialami oleh jemaat POK Cita Grand ini. Yakin, percayalah, Allah peduli bagimu. Allah peduli bagiku. Dan Allah peduli bagi saudara dan saya. Dia tahu penderitaanmu, dia tahu masalahmu, dia tahu apa yang kita alami saat ini. Untuk itu datanglah kepada Dia. Bahwa Dia mau menyembuhkan, Dia mau memulihkan kita. Dia mau menjadikan kita menjadi imago Dei, menjadi ciptaan Allah yang sesungguhnya. Yang keempat, pengalaman di atas gunung ketika semua melihat kemuliaan Yesus sebenarnya mengenal siapa diri Yesus sesungguhnya. Disitulah para murid bisa mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Sehingga Petrus mengaku. Sehingga Petrus bermohon, kalau boleh izinkan aku mendirikan 3 kemah. Ya, karena Petrus merasa bahagia yang luar biasa. Mengapa? Karena dunia di atas gunung dengan dunia di bawah gunung sangat berbeda. Dan di bawah gunung itu ada anak yang menderita. Ada manusia yang penuh pergumulan. Ada manusia yang banyak tantangan. Yang kelima, memandang kemuliaan Yesus. Yang memandang kemuliaan Yesus. Di balik semua pergumulan, kesumpekan, kepenatan, dan pergumulan kita hari ini. Apa yang kita perlukan? Apa yang Bapak Ibu perlukan? Sehingga kita selalu bisa melihat kemuliaan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, mari kita diundang minggu keluarga ini. Keluarga, Bapak, Ibu, dan anak. Mari kita hadapi kenyataan hari ini. Dan mari kita temukan kemuliaan Yesus di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita selama masa-masa pandemi ini. Ya, mari kita melihat masa-masa kepenatan, ya, kejenuhan, kecapean, ya, tantangan. Semua kita bisa melihat dan kita temukan kemuliaan Yesus di balik daripada semua pergumulan kita di tengah dunia ini. Dan yang terakhir, apakah kepenatan? Apakah kesumpekan?
Apakah pergumulan dan tantangan kehidupan kita hari ini telah membuat saudara dan saya tertidur? Yang telah membuat saudara dan saya tertidur. Sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaannya itu tampak dalam kehidupan kita hari ini. Semoga saudara dan saya tidak melewatkan untuk melihat bagian yang terbaik. Bagaimana Tuhan sedang melakukan ataupun Tuhan ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi saudara dan saya. Sehingga benar-benar kita katakan hormat, kemuliaan, dan kuasa kami berikan kepadamu ya Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari kita bawa keluarga kita. Kita bawa anak-anak kita. Suami, tanggung jawabmu sebagai imam. Ibu, tanggung jawabmu sebagai tiang doa. Anak-anak hormatilah ayah dan ibumu sehingga umurmu diperpanjang. Sehingga keluarga kita bisa menjadi seperti keluarga Joshua yang menyembah Tuhan. Sehingga melalui keluarga kita, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mendengarkan pujian dari Prokantor.
Terima kasih pujiannya Tuhan yang dimuliakan melalui pujian yang dinaikkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita memasuki doa syafaat. Keluarga yang Tuhan kasihi, marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita dalam syafaat pada minggu keluarga yang terakhir hari ini. Bapa kekasih jiwa kami, dan Bapa yang mengasihi kami dan mengasihi keluarga kami. Kami bersyukur kalau boleh kami mengakhiri minggu keluarga pada bulan Februari ini. Dan kami sedang dipersiapkan untuk memasuki minggu Pasion. Bagaimana kami melihat bagaimana pengorbananmu untuk keselamatan kami manusia, sebagai bukti cinta kasih-Mu. Jadikan keluarga kami, keluarga yang sudah dipulihkan, keluarga yang sudah kembali kepada ciptaan yang semula sebagai imago Dei, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Kami boleh memerankan peran kami dan kami boleh menjadi berkat. Kami doakan seluruh jemaat dan keluarga gereja Pope Citra Grand, supaya Tuhan memberikan pemulihan, supaya kami lebih setia lagi untuk boleh hidup di dalam Tuhan. Jadikan kami menjadi jemaat yang setia, sehingga Engkau bangga melihat keluarga kami, pribadi yang setia, keluarga yang setia. Saat ini juga kami doakan jemaat Tuhan yang sedang lemah kondisi fisik mereka. Kami bawakan orang tua kami, Opung Yosi Boru, Opung Yosi, Bapak Parbuan Tian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Ibu Tianggur Boru Manurung, di mana Bapak keadaan orang tua kami di dalam kelemahan fisik. Tuhan hadir melawatnya. Tuhan hadir meneguhkan iman pengharapannya. Biarkan orang tua kami ini boleh berdamai dengan situasi. Dan benar-benar mereka boleh mensyukuri mereka ada sebagaimana mereka adanya. Dan Tuhan tidak meninggalkannya. Keluarga yang mendampingi, yang merawat, Tuhan tambahkan kesabaran dan kekuatan. Sehingga keluarga juga Tuhan pakaikan sebagai saluran kasih-Mu untuk boleh merawat orang-orang yang kami cintai ini. Begitu juga kami doakan jemaat yang sakit dalam masa perawatan di rumah sakit dan juga di rumah. Kami bawakan Ibu Suratinah, Ibu Sulita Hartini, Oma Sarah Lalo, dan juga Ibu Liske Mandali. Bapak keempat, Ibu yang kami kasihi, tolong Tuhan yang sedang dirawat, yang juga di rumah, semua ini kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan Bapa iman pengharapan mereka.
Jangan biarkan karena penyakit yang mereka derita, membuat iman mereka kendor, membuat iman mereka menjadi surut. Tapi biarlah melalui kelemahan fisik saat mereka dirawat, mereka boleh melihat Tuhan sedang membentuk dan mereka boleh melihat kemuliaan Allah nyata melalui proses pengobatan yang mereka alami. Sehingga mereka juga tetap memuliakan Engkau di dalam kelemahan mereka. Mari Tuhan, hadirlah Engkau. Baik melalui tim dokter para medis, juga makanan, minuman, terlebih obat-obatan yang mereka konsumsi. Sehingga keempat ibu ini juga boleh dikuatkan, disembuhkan. Di dalam namamu, kuasa itu tetap ada. Kami juga doakan jemaat dalam masa pemulihan. Ibu Rengsina Borolimbong dan juga Ibu Julanda Pojo. Tuhan, kedua ibu ini yang juga di dalam proses pemulihan tetap kami bawakan. Tuhan yang memberkati sehingga pemulihan kesehatannya tetap mereka rasakan. Dan mereka tetap setia mengikuti semua exercise dan semua latihan yang mereka lakukan supaya kesehatan mereka semakin prima, semakin sempurna oleh karena kuasa-Mu. Dan juga kami doakan jemaat yang tidak mau disebutkan namanya. Ini juga tetap kami doakan. Datang Engkau Bapa, hadir Engkau melawat setiap jemaat-Mu, apapun pergumulan mereka, apapun penyakit yang mereka derita, apapun tantangan yang mereka hadapi, apakah masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak, masalah pasangan, semuanya kami bawakan. Hadir Engkau Bapa. Jangan biarkan masalah ini menekan mereka, tapi biarlah melalui masalah ini mereka boleh melihat kemuliaan Allah nyata di saat mereka mengalami pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan keluarga almarhum Oma Priscilla dan keluarga Ibu Albert Bangun. Semua kaum lansia, yaitu baik janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan, saudara kami Caroline, Keisha, dan Sophie, selalu Tuhan beri kesehatan. Dan juga kaum muda yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup. Engkau datang, Engkau menunjukkan, Engkau membukakan jalan. Sekalipun dunia mengatakan tidak ada jalan, tapi kami imani dan kami aminkan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami juga doakan supaya Tuhan juga memberikan pasangan hidup, pasangan yang takut Tuhan, sehingga keluarga yang akan mereka bentuk juga menjadi keluarga ilahi. Bapa, kami juga doakan kaum para pelayan gereja, gembala, majelis, admin kantor, koster, guru-guru sekolah minggu, remaja dan pemuda, semua ini kami bawakan. Tuhan yang memberkati. Kami doakan juga kedamaian. Secara khusus kami doakan baik Ukraina dan Rusia yang Tuhan terlihat terjadi, sehingga Paus sendiri meminta supaya pada Rabu Abu 2 Maret ini dilakukan puasa secara bersama sehingga terjadilah perdamaian di tengah dua negara ini. Mari Tuhan, Engkaulah yang menghancurkan kekerasan keegoan, tapi biarlah mereka dua negara ini mau merendahkan hati mereka, merendahkan negara mereka di bawah kaki salib-Mu, dan mereka boleh berdamai oleh karena cinta kasih Tuhan. Kami juga doakan akan dilakukan pemilihan majelis periode 2022-2026. Dalam proses ini juga Tuhan kami mohon, Tuhan turut campur tangan, memberkati siapa yang Tuhan inginkan untuk mempercayakan pelayanan satu periode ke depan. Berkati setiap anak-Mu. Dan juga majelis yang akan mengakhiri prediknya. Biarlah mereka juga tetap bersyukur, mereka boleh mengakhiri prediknya. Dan mereka juga kalau diminta kesediaannya, Tuhan juga berbicara. Karena Tuhan katakan, aku yang membentuk engkau, aku yang memilih engkau. Seperti dikatakan Yeremia, sehingga anakmu yang kau pilih juga tidak berani menolak. Dan mereka juga siap, ini aku utuslah aku. Seperti pengakuan Yesaya. Sehingga semua proses pemilihan ini juga berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga doakan rencana pembangunan gereja POP 2 Citra Grand agar lancar dan dimudahkan. Tuhan berkati
baik semua yang dibutuhkan dana, biarlah panitia juga boleh bekerja, bertanggung jawab, dan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan, karena kami tahu ini adalah rumah-Mu. Dan rumah Tuhan tidak akan pernah terbengkalai, karena Tuhan sendiri yang menjadi dasar di dalam bait Allah. Bapa, kami doakan para penderita COVID-19, supaya Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu, saudara kami dimanapun berada. Tuhan melawat, sekalipun mereka isoman di rumah, meneguhkan iman mereka. Jangan biarkan mereka menjadi takut dan cemas. Kekhawatiran mereka Tuhan angkatkan, supaya mereka juga mengakui bahwa Allah tetap berkuasa. Biarlah masa-masa isoman ini mereka boleh berefleksi dan boleh melihat Allah dimuliakan di saat mereka menerima isoman di rumah. Bapak, begitu juga vaksinasi program pemerintah booster yang ketiga ini juga. Mari Tuhan berkati para nakes kami, supaya mereka juga bisa melaksanakan, dan mereka juga Tuhan jauhkan daripada COVID-19. Pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden dan Wakil, dan seluruh jajaran pemerintah, dan tim penanganan pandemi COVID secara khusus, Jemaat Pauk Citra Grand yang ikut melayani di garda terdepan, Tuhan berkati, sehingga melalui pemimpin kami pelayanan-pelayanan yang diberikan, Engkau yang diagungkan. Juga keadaan bangsa di tengah pandemi ini, supaya pandemi ini segera berlalu, ekonomi bangsa kami dipulihkan, dan juga kami dapat menjalani tatanan kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kami semua yang sudah melayani Engkau. Terima kasih buat hamba-Mu yang boleh melayani kami dalam liturgi, dan juga sebagai penghantar, dan juga kekasih kami yang sudah memberikan pujian, pemusik, dan juga song leader kami, tim IT kami, semua yang ikut melayani, berkati kami. Banyak kekurangan kelemahan kami, mari ampuni kami, sehingga kami juga layak menjadi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang di rumah juga Tuhan berkati, sehingga melalui ibadah ini hanya hormat kemuliaan nama-Mu yang kami agungkan. Jika kami kembali, damai sejahtera Tuhan tetap menemani kami, menibakan kami dengan selamat, bertemu dengan keluarga di dalam sukacita. Di dalam nama Yesus sebagai kepala gereja, kami datang berdoa dan bersyukur. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat disampaikan ke dalam kotak persembahan di depan, dan untuk menjaga jarak satu sama lain, jemaat dipersilakan menyampaikan persembahan bergiliran mulai dari barisan yang paling belakang, setelah itu ke depan. Dan juga bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening gereja, atau bisa juga menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link dan nomor rekening gereja Pauk Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah atau layar Zoom. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah memulihkan keluarga kita melalui pembaruan hati dan budi. Marilah dengan sukacita kita haturkan persembahan syukur atas kebaikan Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kita sambut dengan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan berdiri, kita nyanyikan bait 2. Hujan berkat tercurah, hidup kembali segar di atas bukit termurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur dan pujian kami naikkan hanya kepadamu saja, ya Allah Bapa yang Maha Murah. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau memulihkan keluarga kami dari segala kepahitan dan pergumulan hidup. Kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk merubah diri kami, membuang hati kami yang keras, dan memberikan hati baru yang penuh cinta kasih. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan sukacita kami persembahkan korban syukur di altar-Mu. Bersama korban syukur ini, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam genggaman tangan-Mu. Terimalah dan berkatilah agar persembahan ini menjadi sarana pelayanan gereja-Mu untuk menghadirkan kasih Tuhan di setiap keluarga di sekitar kami, agar mereka pun merasakan pemulihan dan penyelatan-Mu, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ratna Sriani Meliala, STH, MIM, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, dan tim IT. Perangkai bunga mimbar minggu ini Ibu Rita Rohani, dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Oma Priscilla Sri Sadumi pada Senin tanggal 21 Februari 2022. Gembala majelis dan jemaat turut berduka cita dan mendoakan keluarga agar diberikan penghiburan sejati dari Tuhan Yesus. Amin. Masa Prapaskah dan ibadah Rabu Abu. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022. Masa Prapaskah bertujuan untuk membawa kita pada kesadaran dan pertobatan hati yang paling mendalam, yaitu
pembaruan hidup umat yang bersifat relasional, yaitu hubungan personal antara umat dan Allah. Untuk mengawali masa Prapaskah, Gereja Pok Citra Grand akan mengadakan ibadah Rabu Abu pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 19.00 secara online melalui Zoom. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki masa Prapaskah. Ibadah rumah tangga Kamis tanggal 3 Maret 2022 ditiadakan, digabungkan dengan ibadah Rabu Abu. Masa vikariat Saudari Juni Mentari Justika Watimena STH berdasarkan surat dari Badan Pengurus Sinode GKSI tanggal 18 Januari 2022 tentang rekomendasi untuk menjalani masa vikariat Saudara Junita Mentari Justika Watimena STH di Gereja Pok Citra Grand. Gembala Jemaat dan Majelis Gereja Pok Citra Grand akan menerima Saudari Junita untuk menjalani masa vikariat selama 1,5 tahun, dimulai sejak tanggal 1 Maret 2022. Saudari Justika akan terlibat dalam seluruh kegiatan kategorial dan kegiatan pelayanan lainnya di Gereja Pok Citra Grand. Mari kita dukung Saudari Junita untuk bisa menyelesaikan masa vikariat dengan baik. Setelah warta jemaat, Saudara Junita akan memperkenalkan diri melalui video. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Minggu warga jemaat Gereja Pok Citra Grand Cibubur. Shalom. Perkenalkan, saya atas nama Junita Mentari Justika Watimena, biasa disapa Umi. Saya berusia 21 tahun. Saat ini saya berdomisili di klaster Teres Garden, Blok G2 nomor 32. Saya berasal dari Sinode GKSI. Di kesempatan ini saya ingin mengucap terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Yosefin, bersama Pendeta Pelayan Umum, Ibu Tini, dan juga para majelis serta jemaat Pok Citra Grand Cibubur karena telah bersedia menerima saya untuk menjalani masa vikariat di Gereja Pok Citra Grand ini. Dengan menyadari kelemahan dan keterbatasan saya masih sangat memerlukan banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, saya mohon bimbingan dari Bapak Ibu sekalian dalam masa vikariat saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, selamat menjalani masa vikariat. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita memasuki pengutusan dan berkat. Keluarga-keluarga yang dikasihi, Tuhan telah memulihkan keluarga kita. Sekarang marilah kita menutup bulan keluarga ini dengan mengingat bahwa keluarga adalah tempat menyuburkan benih kebaikan, mengokohkan pengharapan, menimba kekuatan, dan mendapatkan rasa aman. Keluarga adalah tempat insan belajar kebenaran, kejujuran, dan meneguhkan iman. Keluarga adalah tempat mengalami kehadiran Tuhan. Keluarga adalah tempat persemaian benih panggilan, sarana lahirnya para saksi iman, dan saksi kabar keselamatan.
Baiklah saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dikasih Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat, ibadah telah selesai. Kita bersalat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.